Pertama sekali saya ingin mengucapkan syabas dan terima kasih kepada rakyat di Pantalaman ini yang telah menunjukkan kesetiaan kepada Sabah, menyayangi Sabah. Itulah sebenarnya sebab kenapa mereka hadir pada petang ini, yaitu mereka sayangi Sabah. Betul atau tidak? Sayangi rumah kita kan. Para hadirin sekalian, jenazah ini yang dianjurkan tujuan untuk rakyat dan pemimpin lebih memahami antara satu dengan yang lain, untuk mengeratkan perpaduan di antara mereka dan juga rakyat dan pemimpin. Dan yang penting sekali adalah untuk memberi laporan kepada rakyat bahwa kerajaan JRS adalah kerajaan yang prihatin kepada rakyat dan akan buat apa saja untuk memastikan rumah kita jaga. Saudara dan saudari sekalian, antara sebab kita datang adalah untuk memperbetulkan cerita-cerita di luar sana yang tidak betul. Karena dalam dunia yang sering berubah ini, apatah lagi dengan kehadiran AI, Artificial Intelligence, dan smartphone, boleh disalahgunakan untuk keburukan, juga boleh digunakan untuk kebaikan. Tetapi kebanyakannya disalahgunakan. Sehinggalah saudara dan saudara sekalian, media sosial ini boleh digunakan untuk mencuri, untuk menipu, untuk membohong pada istri, untuk menghasut, untuk memfitnah, dan apalagi untuk memperandakan pemilik dan rakyat. Kalau kita lihat sekarang ini sikit-sikit pun viral, lepas itu mereka tidak bertanggung jawab. Ada accident, dia ambil dulu, setelah itu dia viral, tapi dia tidak perlu. Begitu mangsa yang sedang memerlukan pertolongan. Begitu juga ada file rusak, dia gambar, tapi dia tidak buat apa-apa, dia tinggalkan, dia bawa itu gambar. Begitu efek kepada community kita dengan media sosial. Oleh sebab itu, saudara dan saudara sekalian, ada persepsi di luar sana yang dibina oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab bahwa kerajaan JRS gagal, kerajaan JRS korup, kerajaan JRS begitulah. Tetapi ini tidak benar. Saudara dan saudara sekalian, kerajaan yang ada sekarang ini sejak dia berkuasa pada 4 tahun yang lalu, kerajaan telah menghasilkan banyak pembangunan, termasuk bersama dengan federal. Wan Borneo hampir siap, bantuan-bantuan kepada sekolah-sekolah, kepada murid-murid kita yang bersekolah, yang dalam universiti, subsidi untuk rakyat kita di Sabah pulang ke negeri kita. Yang terbaru sekali untuk dibayar tahun ini adalah keprihatinan kerajaan kepada rakyat kita yang mempunyai pendapatan yang rendah. Kerajaan telah mengumumkan dan akan membayar pada rakyat hampir 100.000 dengan 300 ringgit sebulan selama 12 bulan. Ini kita akan mulakan mungkin sebelum hari raya, sebelum Ramadan dan sebelum habis tahun. Ini antara keprihatinan kerajaan, sementara kita membantu rakyat kita yang miskin ini untuk meningkatkan usaha mereka supaya mempunyai asas ekonomi dan pendapatan. Saudara dan saudara sekalian, kita boleh bantu sedekat dan sejauh mana kita mampu. Walaupun kerajaan telah meningkatkan hasil negeri, sebelum JRS hasil negeri adalah hanya 4,3 bilion. Selepas JRS hampir 7 bilion pendapatan negeri sama. Tetapi apa akan bayar? Begitu saja. Kita minta daripada federal, dia bagi, tetapi sebelum habis tahun dia tarik balik
sebab mereka lewat untuk hantar, dan ini tidak membantu kita dari segi pelaksanaan program. Saudara dan saudara sekalian, oleh tekanan keuangan ini banyak program dan rencana kita, aspirasi rakyat tidak dapat dipenuhi. Walau bagaimanapun saudara dan saudara sekalian, sebenarnya kita ada uang selain daripada kekayaan kita yang kita hanya nampak, tetapi kita menikmati seperti minyak dan gas, ya, seperti minyak dan gas kita dapat 500, ya, hasil daripada usaha kerjaan JRS kita dapat 500 lagi untuk mengutip apa ini cukai jualan. Tetapi kalau rakyat boleh bersatu, kalau pemimpin boleh bersatu, kalau kerajaan sabak kuat dan kokoh, kita boleh menuntut hasil yang ada dalam perlembagaan melalui perjanjian Malaysia. Kita ada 40% hasil negeri ampai di sana. Selama ini hampir 61 tahun, 62 tahun masih lagi belum selesai. Kenapa? Sebab selama ini mungkin sebelum 2018 kita tidak mampu untuk menuntut, sebab kebanyakan pemimpin-pemimpin kita dahulu tidak berani menuntut ataupun takut menuntut. Kata Allah dulu, kau boleh bersuara tapi tidak lama kau masuk ASN macam saya. Tapi saudara-saudara sekalian, tidak payah takut. Saya masuk dalam penjara ASN hampir 3 tahun, tapi saya pulang, saya terus berjuang untuk menuntut dan menyadarkan rakyat saudara dan sekalian. Sehingga saya dipanggil orang gila, sebab dia bilang, apalah Jeffrey, jangan kamu dengar Jeffrey ini mau ikut masuk ASN, ini Jeffrey gila saudara. Tapi saya bangga pada hari ini, karena pada hari ini semua pemimpin sudah jadi gila, rakyat pun sudah jadi gila. Sebab apa? Sebab sekarang semua pemimpin menuntut hak-hak saudara INE 63 menuntut supaya dapat ditunaikan perjanjian Malaysia. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, pada 2018 bila mana Perdana Menteri yang telah memasukkan saya dalam ISA tiba-tiba berrezeki jadi Perdana Menteri kedua kali. Mana ada dalam sejarah? Pertama kali kita ada Perdana Menteri kedua kali. Dan saya catat dalam parlimen bahwa sudah tentunya Tuhan ada hasrat, ada apa ini rencana untuk dia. Dan ini telah dibuktikan bila mana Perdana Menteri ini balik sebagai Perdana Menteri, dia dulu bilang kau jangan ajar rakyat apa yang rakyat tidak tahu. Saya balik, saya ajar rakyat melalui UPF, rakyat ajar pemimpin. Tiba-tiba dia yang memasukkan saya dalam penjara, mengatakan Jeffrey jangan ajar rakyat apa yang rakyat tidak tahu. Dia juga seorang Perdana Menteri yang menunggu jawatan kuasa Hastimit untuk melaksanakan MA 63, saudara. Jadi ini berarti kita seharusnya jangan takut untuk menuntut keadilan. Seperti Ansri Tamitar kata tadi, kalau takut jangan berani-berani, kalau berani jangan takut-takut. Dan oleh karena saya tidak takut, saya masih lagi di sini untuk menuntut supaya satu hari nanti bila mana rakyat dan pemimpin bersatu, bila mana Sabah ini pulang macam Sarawak, kita boleh menuntut hak kita. Sekarang selama kita mengurus kerajaan,
kita sudah berjaya mendapat kembali hasil ini, walaupun hanya interim, tetapi kita sudah menerima 600 juta pada tahun ini, saudara Rivalsi. Dengan ini kita boleh menambah SMD rumah mesra, saudara ya. Kalau dulu kita bagi 20, mudah-mudahan sudah itu 20, sekarang 40. Mudah-mudahanlah saudara Rivalsi. Bila kita berjaya, kita boleh buat apa yang kita mau untuk membangunkan Sabah dan memberi kebajikan kepada rakyat kita. Sebab apa? Sebab hasil 40% di dalam perlembagaan dan perjanjian Malaysia ini bukan sedikit. Kalau hasil negeri Sabah 7 bilion pun kita boleh bantu rakyat, boleh buat bangunan sedikit sini sana. Bayangkanlah kalau kita dapat hasil 40% ini, karena kalau tahun 2024 hasil ini 40% ini merupakan satu angka yang besar, yaitu kurang lebih 20 bilion, saudara-saudara. 20 bilion. Kita hanya boleh menuntut Marjaya untuk menuntut ini sekiranya kita bersatu, sekiranya kita kuat. Malamnya sebelum ini saudara-saudara sekalian, satu kita takut, penakut. Sebab dulu ada ISA. Siapalah kita takutkan? Dengar ISA sudah kencing-kencing. Sekarang tiada ISA sudah. Kedua, rakyat Sabah ini, orang Sabah ini terlalu baik hati, terlalu ini. Kita tidak suka menyakiti orang lain, sehinggalah kita sakit sendiri dan kita biar saja kita sakit daripada orang lain sakit. Begitu laporan kita tuh, kita kena tulak, begitu saja. Kena tulak, begitu saja. Tulak jatuh, begitu juga. Sebab kita tidak mau kasih sakit hati. Ya, kita takut dan tidak mau sakit. Sehingga kita apa yang paling injak kita dan tanam masih lagi kita menerima. Itulah perangai kita, saudara dan saudari. Masanya sudah tiba. Tukar perangai kita boleh tak? Saudara dan saudari sekalian, sedarlah apa yang berlaku kepada kita dan negeri kita, dan bangkitlah, tetap lawan saudara dan saudari sekalian. Bumi kita, Sabah adalah rumah kita. Kita jaga rumah kita. Rumah kita. Saudara dan saudari sekalian, jangan benarkan pencuri masuk rumah kita. Boleh nggak? Sebab itu adalah rumah kita. Kita tidak mau kacau rumah orang lain. Hanya Sabah ini umpama rumah panjang. Satu kampung itu kampung Malaysia. Kita ada rumah panjang Sarawak, rumah panjang Sabah, rumah panjang Semenanjung. Kita masing-masing ada rumah panjang. Ya, ada bilik-bilik. Dulu diorang pindah kita di bilik Melaya. Jadi negeri nomor 12. Sudah itu rumah kita, diorang yang mengurus rumah kita. Aduh, kita masuk bilik nomor 12. Sedangkan rumah panjang kita ada. Saudara-saudari sekalian, kita uruslah kampung kita bersama. Kita urus kerajaan pusat bersama, dipulsikan. Sebab Malaysia ini kita punya bersama, bukan Melaya punya saja. Sebab itu saudara dan saudari sekalian, kita mesti kali ini, bila mana kita sudah ubah suasana politik kita, di mana kita tidak lagi digelar sebagai negeri nomor 12, tetapi wilayah nomor 2. Malaysia itu 3 wilayah, Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Bukan lagi kita dipilih nomor 12 wilayah, tetapi kita ada rumah sendiri, rumah Sabah. Betul atau tidak? Maka itulah, jangan benarkan pencuri masuk rumah kita. Kita boleh nggak? Rumah kita, rumah kita,
Ada. Boleh? Saudara dan saudari kalian, kita hanya dulu percaya bila mana kita berani untuk bersatu, bukan cakap saja, tapi bersatu untuk semua, bukan untuk kelompok kita saja, tetapi untuk semua. Kalau kita mau Sabah jadi macam Sarawak, maukah kita jadi Sarawak? Kita hanya bersatu macam diorang juga, dan kita bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin besar, sama-sama dengan pemimpin di Sarawak, dengan pemimpin-pemimpin di Sabah, untuk Sabah kita akan majukan Malaysia bersama. Sabah Malaysia ini adalah sebuah persatuan. Boleh tak? Nah, kalau begitu kita belajarlah untuk bersatu. Belajarlah untuk menyokong kerajaan yang ada sekarang. Kalau tidak, kita akan menghadapi masalah yang sama seperti dahulu. Yaitu kita sokong orang lain untuk menjaga Sabah. Ya, sebab apa? Sebab kita ini senang dipusing-pusing, senang disusun-susun, senang dibeli, senang dihasut. Itulah kelemahan kita. Bolehkah kita ubah perangai itu? Ingat, ubah perangai kita, barulah kita boleh bersatu, boleh bertahan, dan boleh maju, saudara dan saudara sekalian. Saya tidak mau cakap banyak, sebab banyak sudah dikatakan. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada semua pemimpin-pemimpin yang hadir. Beri tepukan. Terima kasih juga saya katakan kepada yang amat terhormat Pengurusi GRS yang hadir pada petang ini. Terima kasih juga kepada Kakitangan Kerajaan, jabatan-jabatan yang turut serta untuk menjayakan jelajah saya di Sabah ini, karena kita sama-sama saya di Sabah. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media dan semua yang terlibat. Hari ini adalah jelajah pertama yang merupakan mukadimah untuk jelajah kita seterusnya. Dan saya merasa bangga karena sokongan yang ada, yang padu diberikan untuk jelajah ini adalah satu sokongan yang hebat sekali. Terima kasih. Okay. Ada 3 yang saya ingin kamu ingat. 1, jangan percaya semua yang kamu nampak, kamu dengar dalam sosial media. Sebab orang boleh ubah muka, boleh ubah tubuh, boleh buat apa saja untuk mengelirukan kita. Betul? Hati-hati, jangan kongsi kalau tidak betul. Biar betul, jangan kongsi kalau tidak betul. Yang kedua, ubah perangai kita. Jangan lagi macam dulu. Dan mungkin saya sekarang itulah kita dipanggil palui. Kita bukan palui, tapi kalau kita mau dipaluikan dan kita berperangai sebagai palui, sudah tentulah kita akan menjadi palui. Jangan jadi palui lagi. Ubah itu perangai. Boleh? Sokongan kita untuk bersatu untuk kerajaan ini supaya lebih kuat akan menguntungkan kita. Bila kita kuat, kita boleh menuntut. Bila kita dapat tuntutan kita akan bantu kepada rakyat saudara-saudara. Rakyat akan dituntut. Waktu bila dia bagi kau apa saja, sebab dia orang ini tangan-tangan gaib ini banyak. Boleh bagi rasuah, boleh beli kita, boleh mempengaruhi kita, boleh bagi aktif kita. Tapi kita semua sudah belajar. Buat apa itu angka umur kita kalau kita tidak mendapatkan pengalaman belajar daripada lingkungan kita. Buat yang baik untuk Sabah. Dan kita buat baik untuk Sabah itu kadang-kadang kita tidak boleh nampak. Sokongan kita, undi kita, kepada calon kita, kepada kerajaan kita tidak boleh nampak. Tapi bila kita bersatu semua, kita akan nampak hasil. Dan bila mana kerajaan kuat, rakyat akan menikmati hasilnya kemudian.
Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, belajarlah untuk bersatu. Saya bukan cakap untuk rakyat, saya juga cakap untuk pemimpin. Sebab kalau kita mau bersatu, bersatulah semua. Jangan alam-alam, bersatulah semua. Kali ini saya harap kita akan bertanding 73. Maka dengan itu mari kita berdiri. Sayangi, 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 DRS, DRS, DRS. Ini kalilah, ini kalilah, ini kalilah. Sekian, terima kasih.